sejahtera buat semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Dilihat dari realisasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam strategi SWF atau disebut juga dengan Sovereign Wealth Fund pada pengelolaan sumber daya alam minerba. Di sini kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri dari masing-masing. Pertama, nama saya Edo dan sebelah paling kiri saya bernama Ricky. Saya Arlifin. Saya Mukafi. Saya Rangga. Dalam kelompok 3, kami akan membahas mengenai peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dilihat dari realisasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam strategi SWF atau Sovereign Wealth Fund pada pengelolaan sumber daya alam minerba. Definisi SWF sendiri adalah kendaraan finansial yang dimiliki oleh sebuah negara yang memiliki atau mengatur dana publik. Secara mudahnya, SWF ini adalah tabungan negara dan ada dua macam, yaitu pertama berasal dari sumber daya alam, serta yang kedua berasal dari dana berupa aset keuangan seperti saham, obligasi, properti, dan logam mulia. Di sini kami membahas khusus hanya pada bagian pertama, yaitu sumber daya alam yang keterkaitannya dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. Ada 5 jenis kategori SWF. Pertama, dana stabilisasi. Kedua, dana tabungan untuk generasi di masa depan. Ketiga, dana pensiun. Keempat, dana cadangan investasi. Dan kelima, dana pengelolaan kekayaan negara untuk pembangunan strategis. Seperti dikutip dari Sovereign Wealth Fund Institute, pengelolaan dana melalui SWF ini lebih mengutamakan imbal hasil return daripada likuiditas. Dasar hukumnya, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 yang menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Latar belakang, peran SWF dalam sistem keuangan global telah semakin diakui dalam beberapa tahun terakhir sebagai sumber pendanaan pada keuangan global dan telah menjadi perhatian pakar ekonomi. SWF adalah fenomena di pasar keuangan dunia yang harus dicermati perkembangannya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya mineral logam, pemerintah harus mengambil langkah strategi dengan menggunakan strategi Sovereign Wealth Fund untuk mendata cadangan sumber daya mineral guna bisa mengetahui berapa aset cadangan mineral kita yang bisa kita jadikan cadangan devisa untuk memperkuat kestabilan ekonomi dengan pengelolaan yang baik dan benar. Untuk menambah modal devisa dalam bentuk investasi, beberapa negara membentuk SWF sebagai upaya untuk mendiversifikan sumber pendapatannya, yaitu Saudi Arabia, Norwegia, Uni Emirat Arab. Teori hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah dalam mengkaji penelitian peranan hukum dalam pembangunan ekonomi menurut studi yang dilakukan oleh Burke mengenai hukum dan pembangunan ekonomi. Ada 5 yang tidak harus dikembangkan dalam pembangunan ekonomi bangsa, yaitu stabilitas, prediktabilitas, keadilan pendidikan, dan pengembangan khusus dari sarjana hukum atau kemampuan pengembangan khusus pengacara. Pandangan Burke di atas sesuai dengan pemikiran J.D. Nearhart yang juga mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi. Nearhart mengemukakan ada 6 konsep dalam ilmu hukum yang memiliki keunggulan bagi pengembangan kehidupan ekonomi. Pertama, diawali dengan prediktabilitas. Yang kedua, prosedural kemampuan. Yang ketiga, kodifikasi perundang-undangan. Yang keempat, faktor penyeimbang. Yang kelima, akomodasi, dan yang terakhir, fungsi hukum. Yang lain adalah keamanan, ketertiban, dan keamanan juga menciptakan suasana kepastian hukum yang adil dalam masyarakat. Di sini ditekankan bahwa yang menentukan laju investasi bukanlah dari lembaga yang dibentuk, melainkan dari ketersediaan dana dan terobosan baru untuk menciptakan cadangan devisa serta memperbaiki kemudahan regulasi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 1 2008 tentang investasi. Pemerintah mengamatkan dan pemerintah melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya. Terobosan baru ini bisa dikembangkan dengan modern ekonomi teori berupa SWF untuk memberi nilai tambah dalam investasi dan cadangan devisa negara. Bahasa, hubungan hukum dan ekonomi bukan hubungan satu arah, tapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadi kekacauan. Sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum, maka akan menimpa salah satu pihak dalam kegiatan ekonomi. Pandangan menurut Nehardt dan Burke pada landasan teori di atas, kami menggarisbawahi pada poin ketiga, yaitu kodifikasi daripada tujuan. Perundangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Di bidang ekonomi misalnya, kita akan dapat menjumpai tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian. Hal ini sesuai dengan sistem yang akan dibangun dalam SWF, yaitu investasi yang mempunyai pengaruh terhadap perekonomian, dalam hal ini mengenai pengelolaan sumber daya alam, khususnya mineral dan batu. Kami mau memberikan sedikit gambaran dan contoh sederhana mengenai pengelolaan SDM dengan menggunakan teori SWF untuk mencapai kemajuan ekonomi dan untuk terciptanya suatu negara yang berdaulat secara ekonomi. Kita bisa mengambil contoh negara Saudi Arabia, Norwegia, Uni Emirat Arab yang mengembangkan New Economic Model berupa SWF. Model SWF yang diterapkan bisa menjauhkan suatu negara dari inflasi ekonomi karena sistem yang dikembangkan berupa pengembangan investasi berbasis sumber daya alam yang melimpah di suatu negara, misalnya Saudi Arabia dengan minyaknya yang berlimpah, dan kita Indonesia dengan negara yang kaya sumber daya mineral berupa emas, platinum, tembaga, nikel, dan mineral tanah jarang lainnya. Kenapa belum bisa mengambil pola yang diterapkan oleh negara-negara tersebut? Implementasian SWF sesuai pasal 33, caranya bagaimana? Sederhananya begini, kalau kita punya hotel bintang 5, maka tidak perlu repot-repot mengelolanya, panggil saja Pullman, Grand Hyatt, Westin, atau pengelola hospitality lainnya. Sama dengan kekayaan aset mineral di Indonesia. Jangan kasih swasta, apalagi asing, untuk memiliki hak atas aset tanah tersebut. Bahkan mereka bisa menjaminkan aset tersebut untuk mencari pendanaan, misalnya perusahaan Freeport. Jangan kasih Freeport memiliki aset, tetapi mereka hanya kontraktor penambang saja. Kalau sekarang mereka menjaminkan aset kita, dapat uang modal, lalu menambang, lalu menjual hasilnya, kita hanya dapat pajak yang kecil, dan sebagian saham itu juga kecil. Jadi jangan buat Freeport. Itu berkuasa memiliki aset. Sesekali lagi dia hanya sebagai penambang kontraktor tambang. Jadi tambang-tambang di Indonesia semua itu bagaikan hotel operator saja. Semua dikelola badan khusus, karena itu harus dibentuk SKK Minerba. Di SDM ada SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Migas. Di Minerba kita buat satu lagi SKK Mineral, Minerba, Satuan Kerja Khusus untuk Mineral dan Batubara. Dengan adanya dana terbit SWF, maka pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 kita laksanakan secara benar. Negara memiliki harta dan uang, kontraktor hanya mengerjakan penambangan. Kalau mereka tidak perform, kita ganti. Jadi kuncinya, tambah nomenklatur di Kementerian SDM buat SKK Minerba. Seperti di zaman Pak Ibnu Sutowo, dulu menggunakan SWF Migas. Uangnya untuk membangun Krakatau Steel dan beberapa industri lainnya di tanah air di awal tahun 1970. Dan SWF ini dipakai di Indonesia tidak mengutang lagi. Cara kerjanya adalah, tugas pertama mereka menghitung aset negara berbasis mineral dan batu bara dan menerbitkan surat berharga. Nanti siapa yang beri surat berharganya? Pertama yang negara Indonesia sendiri, yaitu Kementerian Keuangan. Itu semua adalah sebagai fondasi underlying money creator.
Dan yang kedua ya, yang mau membeli adalah negara-negara miskin sumber daya alamnya. Katakanlah India, mereka mau membeli 1% atau 1.000 ton yang dibayar senilai 40 billion dolar atau sekitar 600 triliun rupiah. Atau Papua New Guinea mau membeli 0,2% per 200 ton emas bayar 100 triliun rupiah. Dengan surat berharga tadi mereka bisa memprint mata uang negara mereka sendiri menjadi 10 kali lipat. 100 kali lipat itu sesuai dengan kebijakan mereka. Sampai kapanpun cadangan emas tadi tidak perlu ditambang dan diproduksi, itu namanya SWF dalam artian sebenarnya. Jadi dengan metode SWF, aset mineral dan batubara kita tadi didiamkan, sekarang dipakai hanya untuk underlying money creator. Manfaatkan derivatifnya, yaitu penggunaan uangnya dengan menjaminkan sumber daya alam tadi. Tiga. Kesimpulan, di dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja disebutkan bahwa pemerintah akan membentuk lembaga sovereign wealth fund atau SWF atau badan usaha pengelola investasi negara untuk mengelola dan mendapatkan sejumlah dana atau aset negara. Aset lembaga SWF dapat berupa penyertaan modal negara, hasil pengembangan usaha atau aset badan usaha milik negara atau BUMN, hibah dan sumber daya alam. Lembaga SWF yang berbentuk Badan Hukum Indonesia ini dapat melaksanakan investasi secara langsung atau tidak langsung dan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Contoh SWF yang sumber dananya berasal dari sumber daya alam yaitu dari minyak adalah Qatar Investment Authority atau Qatar dan Abu Dhabi Investment Authority atau UAE. Sementara contoh SPF yang sumber dayanya berasal dari aset keuangan adalah Temasek Holding Private Limited Singapura dan Hasanah Nasional Berhad Malaysia. Sampai hari ini Indonesia belum mempunyai SWF, tetapi sudah pernah mempunyai cikal bakalnya, yaitu Pusat Investasi Pemerintah atau PIP, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 52/PMK 01/2007. PIP ini sendiri berstatus sebagai Badan Layanan Umum atau BLU. Pemerintahan Joko Widodo berencana untuk membentuk SWF dengan dasar hukum Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Jika nanti SWF terbentuk, diharapkan dapat meningkatkan investasi langsung di sektor real dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Pembahasan kita dari kelompok 3 untuk memenuhi tugas kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata, dan kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih.